yang ingin saya sampaikan bahwa semestinya kegiatan kami ini cukup didiskusikan di tingkat kota saja. Tapi lagi-lagi di pasal 24 itu asas penyelenggaraan pemerintahan desa itu tidak kami dapatkan ruangnya di sana, sebagaimana asas transparansinya, atas partisipatifnya, dan misalnya keterbukaan yang ada, hingga kami harus datang ke sini. Semestinya hal-hal yang menjadi kejanggalan diskusinya di desa itu kami harus diskusi di desa. Tapi lagi pemerintah desa tidak mau terbuka soal itu, lagi-lagi juga sehingga kami bingung mempertanyakan rencana yang dibuat oleh pemerintah desa termasuk penggunaan anggaran itu, hampir transparansinya itu dapat dipertanyakan oleh kami hari ini. Sehingga lahirlah pertemuan kami hari ini untuk sampai di sini. Ini awalnya dari pasal 24 itu yang mengatur soal undang-undang desa itu, karena tidak ada ruang transparansi dan diskusi publik yang di keterbukaan soal bagaimana perencanaan itu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa itu terjadi ada pemotongan anggaran kurang lebih, kalau saya tidak salah, kalau salah diluruskan itu sekitar 60-an juta per desa. Itu dilakukan yang dipotong dari alokasi dana desa oleh pemerintah daerah. Entah siapa yang dipotong, kami dapat informasinya ada pemotongan. Satu hal yang saya ingin kritisi dari pemotongan itu, yang pertama adalah mekanisme pemotongan itu semestinya harus diadakan APBD perubahan dulu, baru bisa digunakan anggaran. Entah dibenarkan alasan apa dipotong oleh pemerintah daerah, tapi musyawarah APBD perubahan itu harus menjadi rujukan finalnya kita, supaya apapun yang menjadi perencanaan awal pada saat penetapan APBD kemarin itu, kami nggak ada pembahasan soal pemotongan oleh daerah, tidak ada pembahasan soal pengalihan anggaran desa untuk kabupaten, nggak ada terbahas soal itu. Yang ada fokusnya adalah bagaimana corona dan BLT itu ditanggapi sesuai dengan peraturan kementerian yang diterbitkan untuk penanganan persoalan corona ini. Tiba-tiba di anggaran berjalan ada pemotongan anggaran sekitar 60-an juta. Ini menjadi persoalan ini. Kita karena mekanisme dan prosedural tidak lagi diindahkan, tidak lagi melalui prosedural itu, sehingga terjadi pemotongan. Pemotongan itulah menjadi sebuah kritik bagi kami hari ini dalam persoalan hari ini. Yang pertama itu, kenapa mau dipotong anggaran tidak melalui tahapan musyawarah perubahan dulu? APBD perubahan dulu didorong supaya masyarakat tahu. Karena yang kami tahu, di APBD yang ditetapkan kemarin itu normal. Program rakyat, program yang akan diadakan 1 tahun anggaran itu dari A sampai Z kita tahu semua. Ini yang diadakan, ini yang akan dibelanjakan, ini yang akan didorong. Tiba-tiba ada pemotongan anggaran yang cukup signifikan juga anggarannya. Itu menjadi tanda-tanya bagi kita. Kapan musyawarah APBD perubahannya, atas persetujuan siapa pemotongan itu, dan atas permintaan siapa. Ini juga harus dibuka ke publik supaya kita tahu. Karena kami mengkritisi kalau memang peruntukannya untuk keselamatan manusia, soal kemanusiaan nggak apa-apa, tapi mekanisme tetap harus dipatuhi sebagaimana ketentuan undang-undang yang mengatur soal itu. Karena kenapa? Di APBD perubahan itu sudah di musyawarah desa itu sudah diatur akan final sebuah kesepakatan kalau pemerintah desa, BPD bersama unsur masyarakat hadir dalam persetujuan rapat musyawarah desa itu. Lalu ketika terjadi pemotongan atas musyawarah siapa barang ini? Inilah yang kami juga kritisi kepada inspektorat untuk mengungkap barang ini sebagai lembaga audit di kabupaten untuk memeriksa apa maksud dan apa dasar perkara, apa duduk dasar hukumnya pemotongan itu terjadi. Kami mau tahu hari ini dasarnya dipotong anggaran itu untuk apa dan kapan musyawarah untuk pemotongan itu. Itu yang selanjutnya. Dan kemudian yang selanjutnya saya akan mengkritisi kembali soal internet desa. Internet desa sampai hari ini tidak memberi manfaat apa-apa kepada masyarakat kita. Kita anggarkan internet desa itu di 2018 sampai 2019, itu anggarannya cukup signifikan 40 juta lebih. Setelah berjalan program internet desa sampai hari ini, manfaat dari program itu nggak ada untuk masyarakat. Aksesnya nggak bisa terbuka, nggak bisa lagi memberikan manfaat apa-apa program itu. Lalu anggarannya itu kalau rata-rata satu desa itu satu internet desa program kemarin itu, berarti ada sekitar 2 miliar lebih anggaran. 40 juta kalau kita rata-ratakan 40 juta per satu internet desa kali 67 desa sewa Katobi, itu ada 2 miliar 680 uang negara hari ini yang digunakan kepada program yang tidak memberi manfaat untuk kita. Sehingga kami minta diperiksa barang ini, diperiksa anggaran penggunaan anggaran untuk internet desa itu. Karena itu jelas bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa di internet desa itu juga tidak melalui prosedural. Dan itu kami catat dari proses kemarin itu. Semestinya ruang TPK dalam proses pengadaan barang dan jasa itu diberikan kepada TPK secara mekanisme dan pelaksanaan untuk pengadaan barang dan jasa. Ini diselesaikan secara lisan oleh kepala desa dan pihak ketiga untuk membelanjakan anggaran desa yang sudah diatur oleh undang-undang.
Inilah kemudian yang kami minta kepada pihak inspektorat untuk melakukan barang ini. Kami juga heran, audit setiap tahun dilakukan pemeriksaan dan inspektorat, tapi nggak ada keterbukaan soal hasil apa yang sudah didapat oleh masyarakat. Kami saja yang di luar ini mendapatkan informasi ada penyimpangan anggaran desa yang kami duga ini cukup merugikan keuangan negara dan berakibat kepada potensi korupsi. Itulah kemudian yang kami ingin bawa kepada pertemuan hari ini untuk menyampaikan audit secara total kembali anggaran penggunaan internet desa itu. Yang selanjutnya saya ingin sampaikan juga penggunaan anggaran itu khususnya kalau kita mengacu kepada tujuan anggaran desa itu untuk membiayai pemerintahan, kemudian pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, kemudian pemberdayaan. Ini anggaran pembinaan ini juga sering kami jumpai. Ada di perencanaan programnya, tapi realisasinya nggak ada. Siapa yang dibina, pembinaan apa yang dilakukan, proses penganggarannya seperti apa, tapi dia SPJ-kan uangnya. Uangnya dia SPJ-kan habis pembinaan kemasyarakatan, tapi programnya, kegiatannya di desa kan tidak pernah tahu sampai hari ini. Apa yang dia bina? Pemerintah desa membina siapa? Dan siapa yang melakukan pembinaan? Kita lihat anggaran tahun ini itu cukup sekitar 70 juta lebih itu anggaran pembinaan kemasyarakatan. Bahkan ada yang sampai 100 juta lebih anggaran pembinaan. Tapi anehnya pembinaan ini setiap tahunnya diwajibkan oleh undang-undang kita untuk dialokasikan khusus pembinaan kemasyarakatan, tapi kegiatannya nggak muncul. Siapa yang dibina? Siapa yang melakukan pembinaan? Apa jenis pembinaannya? Tapi anggarannya ada. Ini juga harus dibuat transparan semua kepada publik agar kita tahu semua. Alokasi dana yang diatur oleh peraturan itu jangan lagi ditutup-tutupi. Sehingga kami minta kesempatan siang hari ini untuk dibuka kepada kita semua. Yang selanjutnya, saya ingin sampaikan juga 3 minggu kemarin itu kami berkunjung di satu desa sama Pak Hari Sampela. Kami melihat dari penggunaan anggaran yang 4 pendekatan itu, baik untuk pemerintahannya, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, sangat miris kita melihat keadaan desa Sampela hari ini. Tidak ada pembangunan sama sekali, jalannya saja rusak-rusak. Anggaran yang dihabiskan miliaran rupiah, tidak ada bangunan terlihat. Infrastruktur apa yang ada di sama Bahari itu kita nggak lihat juga. Ini juga semestinya menjadi perhatian khusus oleh pihak inspektorat untuk melakukan pemeriksaan itu. Harus ada upaya tindakan yang dilakukan untuk memeriksa itu. Kami sudah pernah mengecek kepada desa sama Bahari itu. Sangat miris kita melihat keadaan di sana. Kita nggak tahu, kita proses kepada audit sosialnya, kepada masyarakat, pembinaan kemasyarakatannya. Itu juga menjadi perkara yang sama dengan desa-desa lain. Infrastrukturnya, bangunannya juga menjadi perkara hari ini. Nggak ada bangunan sama sekali. Sehingga kami menilai, baik fungsi pembinaan yang misalnya dikoordinasikan kepada pihak kecamatan, misalnya khusus Banyuwangi Selatan, fungsi pembinaan juga harus dikasih tahu kepada pemerintah desa. Jangan tutup-tutupi informasi, karena undang-undang sudah mengatur semua itu. Jangan misalnya lagi dibuat tertutup barang persoalan informasi apa yang sudah direncanakan bersama itu. Supaya masyarakat semestinya sudah lebih mengawal dan ikut berpartisipasi membangun masyarakat desanya, tidak lagi saling memata-matai, tidak lagi saling mencurigai. Karena ruang transparansi, ruang pembinaan yang tidak kami lihat sampai hari ini, sehingga menjadi kecurigaan kami, tidak ada yang jalan kinerja barang ini. Yang selanjutnya juga saya ingin sampaikan, ini juga memang tidak besar anggaran perjalanan dinas ini. Kepala desa dan aparat desa. Kita catat aktivitas desa setiap tahunnya, siapa yang perjalanan dinas aparat desa siapa yang ambil uangnya. Kalau aparat desa kita pernah wawancara, tidak ada perjalanan dinas. Tapi di APBD kita ada anggaran perjalanan dinas itu. Ketika kita kalikan semua desa yang ada di Wakatobi, uang perjalanan dinas itu cukup signifikan juga anggaran kerugian kita dalam soal perjalanan dinas itu. Di SPJ-kan barangnya, tapi perjalanan dinas tidak pernah dilakukan. Artinya ketika penyelewengan indikasi penyimpangan anggaran ini menimbulkan nilai kerugian negara, maka disitulah ruangnya untuk masuk kepada tahap korupsinya. Sehingga kami minta kepada Inspektorat Kabupaten Wakatobi untuk lebih aktif dalam melakukan audit itu, dan kemudian kalau perlu dibuka ke publik hasil auditnya setiap tahunnya. Desa mana yang sudah dilakukan monitoring auditnya dan desa mana yang sudah melakukan tindakan kerugian itu. Sehingga kami sangat berharap di pertemuan hari ini semua yang kami sampaikan dapat jawaban, supaya kita clear di sini, tidak ada lagi hal lain yang kita tutup-tutupi, supaya memang ini dibuat terang benerang barang ini. Yang kemudian saya sampaikan selanjutnya, ini anggaran corona lagi. Di desa itu khusus kita di Molaraya ada 20 juta itu anggaran corona, penanganan corona. Yang dibeli hanya masker dengan cirgen, 20 juta. Kita nggak tahu sisanya dibelanjakan untuk apa. Ini
juga harus diperiksa. Memang anggarannya masih berjalan. Memeriksa anggaran SKRJ oleh 100% penggunaan anggaran tahap 2000 tahun ini. Tapi kita hanya wanti-wanti saja. Ingin sampaikan dibuat transparan penggunaan anggaran corona itu. Karena 20 juta itu dengan realisasi pembelian masker dan pembelian jergen itu tidak menghabiskan uang 20 juta itu. Tapi di anggaran desa itu 20 juta rata-rata ada anggaran masker, ada anggaran untuk corona itu. Kita pernah berdiskusi mencari informasi tentang semua itu, tapi nggak ada yang buka diskusi soal itu. Yang dibelanjakan yang nampak itu hanya masker dan jergen dan kemudian sabun cuci itu. Ini juga kepada pemerintah kecamatan dan Pemdes untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Jangan tutup-tutupi kalau ada masyarakat yang bertanya, jawab saja sesuai